Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi interaksi sosial dalam dinamika kehidupan sosial. Mari kita simak video ini selanjutnya. Hakikat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial. Kata kontak diturunkan dari bahasa Latin, cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Sementara itu, kontak sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui pelantara media. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 5 unsur pokok dalam komunikasi. Komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Efek, yaitu perubahan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti bisanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut. Orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerima sugesti. Orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari penerima sugesti. Kelompok mayoritas terhadap minoritas. Reklame atau iklan di media massa. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Keteraturan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Tertib sosial, social order, yaitu suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur ditandai dengan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Keteraturan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Proses disosiatif, yang disebut juga proses oposisi, cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Proses sosial yang bersifat asosiatif.
Kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.